What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Nah, di episode kali ini, gue akan menceritakan kisah dari seorang wanita bernama Rina. Dan menurut gue sendiri, kisah ini tuh sangat unik sekali karena biasanya kalau kayak kisah-kisah atau kejadian seram itu kan terjadi pada malam hari. Tapi kejadian dari Rina ini malah terjadi pada siang hari. Dan kejadiannya ini ada berbau tentang minta izin guys. Sebelum gue menceritakan kisah ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan setelah kalian mendengar podcast cerita seram, jangan lupa juga untuk di-share ya guys. So langsung aja gue akan membawakan kisah yang dialami oleh Rina. Jadi kejadian ini sudah ditulis oleh Rina sekitar tahun 2019 dan dia menceritakan kisahnya ini sebenarnya sudah terjadi 13 tahun yang lalu atau sekitar dia itu masih di bawah kelas 6 SD. So langsung aja gue akan menceritakannya. Pertama-tama ada pertanyaan, apakah kamu pernah mengalami cerita horor? Dan Rina mengatakan pernah. Saya pernah mengalami cerita horor yang berada tidak jauh di tempat tinggal saya sekitar 13 tahun yang lalu. Tepatnya pada saat saya kelas 6 SD. Pada saat itu, saya dan teman-teman ditugaskan oleh guru untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Saya dan beberapa teman saya mencari tanah liat ke persawahan yang sepi penduduk. Di sana ada sebuah batu besar sebelum menuju persawahan tersebut. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Rina pun melampirkan sebuah gambar di mana memperlihatkan kalau sebelah kiri itu sebuah sawah yang sangat besar, ada jalan setapak yang terbuat dari tanah, kemudian di sebelah kanannya itu ada seperti paritnya. Nah, kemudian kisahnya berlanjut pada pukul 10 siang. Kita mulai mencari tanah liat tersebut. Setelah mengumpulkan tanah liat, kami membentuk dengan kreasi masing-masing sehingga membentuk asbak. Setelah pukul 12 siang, saat matahari menyengat dengan teriknya, saya bergegas pulang karena saya sudah selesai membuat kerajinan asbak tersebut. Saya sudah selesai. Sudah siang. Saya duluan ya teman-teman. Nah, ada salah satu teman yang menjawab, Kamu pulang sendiri? Mau ditemani tidak? Ini jalanan sepi loh. karena teman-teman saya belum selesai dan saya tidak mau merepotkan mereka, saya memilih untuk pulang sendiri. Saya pulang dengan membawa kerajinan saya. Yah, memang benar ternyata jalanan sangat sepi. Tidak ada orang berlalu lalang satupun. Sambil komat kamit membaca zikir, saya pun bergegas. Sebelum melewati batu besar, tiba-tiba ada sosok hitam berambut panjang tetapi tidak menampakkan wajahnya yang berdiri tepat di kanan saya sedang diam. Mau tidak mau, saya harus melewatinya. Saya terus berzikir, lalu setelah saya mau mendekatinya, tiba-tiba makhluk tersebut lari seperti cahaya kilat di depan saya ke arah kiri. Saya masih bertanya-tanya, apakah dia manusia atau bukan? Di samping kiri saya itu pohon singkong. Saya sudah menengok ke kiri tapi tidak ada apa-apa. Lalu saya melanjutkan perjalanan saya. Nah, Rina ini juga melampirkan sebuah foto di mana ada sebuah penampakan di tengah sawah. Tapi memang fotonya itu kelihatan pada malam hari. Tapi kejadian yang dialami oleh Rina itu terjadi di siang hari guys. Tapi begitulah penampakannya, seperti orang menggunakan baju putih dan rambutnya itu panjang menutupi bagian muka. Kira-kira gambarnya seperti ini. Tetapi siang hari dan pakaiannya hitam. Keesokan harinya, salah satu teman saya ada yang tidak masuk sekolah. Sudah beberapa hari dia tidak masuk. Keterangannya, ternyata dia tidak masuk karena kesurupan. Menurut keluarganya, dia kesurupan penjaga tanah liat. Sepulang sekolah, kami yang mengambil tanah liat tersebut diminta untuk datang ke rumah teman kami yang sedang kesurupan. Setelah kami datang ke rumahnya, dia sedang kesurupan dan menatap tajam ke arah kami sambil berkata, "Kembalikan tanah liatku," sambil meraung-raung. Seram. Berulang-ulang dia menyebutkan kata-kata tersebut. Keesokannya, saya bicara dengan guru kesenian saya tentang kronologi kejadian ini. Lalu kami sepakat untuk mengembalikan tanah liat tersebut setelah penilaian oleh guru kami. Siangnya, kami dipimpin oleh guru agama
keluarga yang kesurupan mengembalikan tanah liat tersebut dengan bacaan yang dipimpin oleh guru agama kami, agar mereka tidak lagi masuk dan mengganggu murid-murid yang lain. Setelah dikembalikan dan benar ternyata yang kesurupan tersebut alhamdulillah sembuh. Mungkin kita kurang permisi dalam mengambil sesuatu. Nah, itulah kisah yang telah disampaikan oleh Rina. Dan pesannya adalah kalau kita pergi atau mau mengambil sesuatu yang bukan milik kita guys, yang pastinya ini bukan benda milik orang lain ya, tapi benda-benda yang ada di alam yang mungkin kita tidak bisa melihat siapa pemiliknya. Lebih baik kita izin terlebih dahulu. Dan pastinya kita berdoa kepada Tuhan kita agar selalu melindungi kita ya guys. Nah, itulah kisah yang gue bawakan pada kalian hari ini. Cukup singkat, tapi menurut gue pribadi sih ini kisah yang sangat menarik guys, to the point dan sangat menyeramkan. So, itu dia konten hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share podcast ini kepada teman-teman kalian juga ya guys. So, itu dia video hari ini guys. See you guys in the next video. Willy Kun sign out.